orang yang melakukan seksual tadi punya kelainan, ya suka nggak suka saya termasuk ya harus salah satu sanksi hukum di samping penjara ya harus melakukan tadi dikebiri gitu kan. Dan sekarang itu kajian ilmiah juga terbukti gitu. Iya, kemudian ini seberapa mendesak begitu Kang Asep kalau kita melihat Johan Budi menyatakan bahwa ini masih dalam pembahasan karena ini keputusan Presiden. Kemudian Puan Maharani juga menyatakan ini masih meminta pendapat dari Kemenkumham dan juga pihak-pihak yang terkait. Kita akan membahas lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Bingkai Berita Metro Pagi. Kembali di Bingkai Berita Metro Pagi, pemirsa, masyarakat diminta untuk lebih peka terhadap kejahatan seksual, khususnya yang terjadi pada anak-anak. Keluarga menjadi bagian penting untuk memberikan edukasi mengenai pelajaran seksual sejak dini. Kejahatan seksual yang menimpa siswi SMP berinisial YY di Bengkulu dilakukan oleh 14 pemuda, 7 diantaranya masih di bawah umur. Kejahatan seksual dan pembunuhan kembali terjadi pada seorang anak perempuan berusia 14 tahun berinisial YY di Bengkulu. Korban diperkosa oleh 14 pemuda, 7 diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku memperkosa dan membunuh korban usai berpesta minuman keras. Kasus miris yang menimpa YY ini kembali mengingatkan betapa pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh keluarga, khususnya terhadap anak di bawah umur. Menurut kriminolog Anggi Aulina, kekhawatirannya atas pendidikan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku yang lebih banyak di bawah umur sehingga kejahatan itu dapat dilakukan. Satu lagi yang biasanya juga sering kali ikut serta dalam terjadinya pemerkosaan itu adalah adanya fantasi gitu, atau adanya pemikiran-pemikiran gitu tentang apa yang akan dilakukan, atau paling tidak adanya pembelajaran gitu tentang kejahatan tersebut. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan kembali gitu. Sebetulnya motivasi para pelaku melakukan kejahatan ini itu didorong, itu faktor utamanya itu apa? Selain itu, keluarga juga diminta agar lebih peka dalam memberikan pendidikan seksual yang diajarkan kepada anak sejak usia dini. Keluarga dianggap bagian terdekat yang berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, juga pola pendidikan yang akan berpengaruh terhadap pola pikir anak. Aktivis dari kolektif Betina Nurul Ikhlasya dalam kasus ini menyuarakan di mana kesetaraan gender begitu penting sehingga dapat ditanamkan bahwa perempuan itu bukanlah sebagai objek dari pelecehan dan juga kekerasan seksual. Kan seperti itu. Nah, itu yang menurut saya paling penting. Begitupun dengan media kita juga, bahwa banyak sekali berita-berita yang misalnya headline perempuan dipakai beramai-ramai. Nah, itu juga salah satu yang menyudutkan kan. Jadi makanya kenapa saya tadi bicara mengenai kesetaraan gender, bagaimana kita melihat perempuan itu bukanlah sebagai objek seksual saja gitu, bahwa kita itu sama gitu, sama-sama manusia yang perlu mendapat perlakuan yang adil, dan bukanlah yang makhluk yang harus kita kuasai atau kita tindas gitu, bukan. Tapi kini tidak hanya keluarga, dibutuhkan juga peran pemerintah untuk mencari solusi terhadap pentingnya pengawasan dan pengendalian sosial di masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Ya, kalau kita membahas tentang hukuman kebiri yang saat ini ada pernyataan dari Puan Maharani yang menyatakan bahwa saat ini masih dalam pembahasan. Nanti apakah dalam bentuk Perpu atau nanti dalam bentuk yang lain? Apakah sudah semendesak itu? Ini dalam bentuk Perpu atau lebih tinggi lagi? Ya gini, undang-undang atau Perpu setingkat undang-undang Perpu itu kan lahir itu ada naskah akademis, menurut kajian akademis. Nah, sudah barang tentu ketika ada kajian akademis dia akan mengadakan studi perbandingan, dia melihat keuntungan dan kerugiannya. Kalau nanti para ahli merumuskan dalam naskah akademis bahwa hukuman kebiri memungkinkan, kenapa enggak? Itu di DPR adalah ketika kepentingan-kepentingan politik demi kepentingan kemaslahatan umat, kenapa tidak gitu? Kalau memang hasilnya bahwa hasil studi perbandingan, hasil kajian ilmiah bahwa salah satu pencegahan efek jerak supaya orang tidak melakukan dengan kebiri, kenapa enggak? Itu di beberapa negara juga dianut, walaupun beberapa negara juga menolak masalah kebiri itu karena tadi saya katakan pelanggaran HAM katanya. Tapi sekali lagi serahkanlah kepada para ahlinya. Tapi kalau nunggu pembahasan, sedangkan ini perbuatan terus-terus terjadi, harus secepatnya, tidak bisa. Karena mendesak gitu kan, bencana ini kan. Artinya kalau tadi Anda menyatakan mendesak, sudah seharusnya segera dikeluarkan Perpu begitu ya, Presiden harus segera bergerak begitu. Ya udah, kan kejadian kemarin kan tidak hanya kejadian kan baru muncul walaupun terlambat kejadian, tapi kan sebelumnya ada kejadian-kejadian yang berapa kali kan bisa katakan beberapa menteri pemberdayaan wanita, perempuan, menteri sosial pernah mengatakan data itu. Nah, sekarang kalau tidak ada koordinasi antara menteri secepatnya dihasilkan RUU perundang-undangan atau misalkan Perpu, kita akan terus berpacu dengan kejadian dan selamanya masyarakat akan menuntut terus kan. Saya pikir pemerintah harus cepatnya, Presiden harus cepatnya keluarkan Perpu. Kenapa enggak? Toh nanti di DPR dibahas kok.
Oke, dan kalau melihat dari jumlah kasus yang terus meningkat begitu Kang Asep, jangan sampai dinilai pemerintah lamban begitu ya mengatasi kasus ini, karena datanya sudah dikantongi kok. Ya, sekarang kan data di Kementerian Sosial, di Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak, kemudian juga di kepolisian, itu kan bukan menurun, semakin tinggi terus perbuatan ini. Yang lebih membahayakan lagi coba apa? Ini beberapa daerah hampir semua terulang kan, tadi yang dilakukan oleh dewasa, yang punya mungkin presiden harus cepatnya dan DPR harus mendukung, kalau tidak saya kira akan terulang tidak akan pernah selesai. Dan ini juga menunjukkan bahwa negara hadir begitu dalam mengatasi kekerasan seksual. Justru itu kan pembukaan Undang 45 mengatakan kita melindungi segenap anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, gimana kita melindungi kalau regulasi ancamannya ringan. Sedangkan kejahatan terus berpacu terus. Gimana kita mencerdaskan anak bangsa kalau anak-anak kecil ya jadi korban, bahkan tidak hanya korban, dia pelaku. Padahal ada undang-undang kekerasan anti kekerasan, ada undang-undang sistem perlindungan anak. Tapi kalau pelakunya anak, apa yang diharapkan? Ada korban, ada pelaku, kan dilema gitu. Tapi ada yang menyatakan bahwa hukuman kebiri ini tidak akan menyelesaikan masalah begitu, tidak menimbulkan efek jerah. Bagaimana kalau melihat itu? Ya, semua juga pasti hukum tidak akan menyelesaikan masalah, minimal mengurangi. Kalau ada aturannya yang maksimal, kejadian begini kan sudah ditanggulangi. Bayangkan kalau nggak ada aturannya. Sederhana lah, seperti sini saya kasih contoh. Dalam narkoba, dengan hukuman mati aja, apalagi nggak hukuman mati. Sekarang apalagi kalau hukumannya ringan, cuma 10 tahun, 15 tahun. Padahal pelakunya memerkosa, membunuh. Di mana keadilan? Tapi kalau misalkan tidak ada ancaman maksimal, setidak-tidaknya ada rasa takut. Setidak-tidaknya mengurangi. Kalau memang menghapuskan, memang tidak kejahatan. Jangankan undang-undang buatan manusia. Undang-undang buatan Tuhan aja ada orang nggak percaya, apalagi buatan manusia. Tapi setidaknya kita berusaha ada aturan yang mencegah jangan orang berbuat. Oke, khususnya dalam hukuman kebiri ini siapa saja yang harus dilibatkan dalam pembahasannya, Kang Asep? Ya, kalau kebiri kan setidaknya kalau hukum hanya membuat norma, aturan orang-orang hukum. Tapi bagaimana akibat kebiri, aturan kebiri harus melibatkan orang medis, entah orang kesehatan, para dokter atau psikolog. Gimana loh kalau orang dikebiri akibatnya gimana, tidak gimana, itu kan harus dilibatkan. Karena kalau orang hukum mengatakan apalagi misalkan orang pidana, ya hukum dong maksimal dia. Nah, tapi ketika hukum maksimal salah satu jenis hukuman misalkan kebiri. Nah, ketika kebiri itu jenisnya kan orang hukum nggak ngerti. Nah, harus orang-orang yang ngerti di bidang medis, psikolog yang ini tahu harus begini kalau kebiri akibatnya gini, ininya begini, yang lebih tahu orang psikolog. Jadi semua lintas disiplin ilmu berbicara gimana melakukan terhadap orang-orang kekerasan seksual baik anak atau orang dewasa atau yang punya penyakit, melibatkan mereka-mereka yang mengerti dunia medis, dunia perkebirian lah gitu kan. Saya kira akan bisa. Apa yang harus dipastikan ada dalam undang-undang perkebirian ini? Tidak tadi saya katakan ada studi perbandingan. Beberapa negara yang menganut perkebirian, istilahnya maaf dalam tanda petik perkebirian, sejauh mana keberhasilannya? Ketika di negara tersebut ada pelaku kejahatan seksual baik terhadap ibu, terhadap anak, terhadap siapapun, akibatnya gimana? Berapa jumlah perbandingan statistik kan sudah ketahuan kan? Tadi saya katakan ada yang nolak, yang menerima. Ketika misalkan menolak, loh ini datanya. Yang menerima, loh ini datanya. Saya kira beberapa negara yang melakukan ada keberhasilan juga toh. Nah, tapi kalau misalkan ada yang ketidakberhasilan, kita bandingkan. Itu secepatnya kan gampang. Kita sekarang tidak usah berkunjung ke negaranya, tinggal dibuka kan. Keberhasilan itu bisa diukur dengan angka tidak, Kang Asep? Nah, kan tadi saya bilang korban itu kan dengan angka. Di Indonesia ini yang korban berapa, yang penyelesaian berapa, yang tidak diselesaikan berapa. Nah, nanti juga ketahuan kan perbandingannya. Kalau orang dikebiri di beberapa negara itu berkurang atau tidak? Satu itu. Kalau orang nggak dikebiri, bertambah atau tidak? Nah, ketika kita membandingkan beberapa negara yang menganut dan tidak menganut, kita ada studi perbandingan. Studi perbandingan itu kan yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang kan. Atau misalkan apa yang keuntungan kalau dipakai, apa kerugian kalau dipakai. Sehingga kita belajar daripada negara yang menggunakan dan tidak menggunakan. Jadi kita akan ketahuan menggunakan itu. Kita tidak ingin kasus ini terus berulang, apalagi tahun 2015 kemarin 321.000 lebih kasus dan ini sudah 8.000 dari data yang Anda dapat. Apa fokus pemerintah saat ini dalam jangka pendek? Ya, jangka pendek pertama regulasi. Kalau mengikut undang-undang kan lama, perpu. Perpu ini kan biasa cepatnya mengumpul para ahli untuk bicara di naskah akademisnya nanti kan. Kedua, apa yang harus dilakukan? Di lingkungan keluarga ya, harus menjaga anak-anaknya bagaimanapun keluarga sejahtera itu kan harus dijaga. Revolusi mental dari Pak Jokowi setidaknya dimulai dari keluarga terkecil menjaga anak-anak jangan sampai ya entah pulang sekolah, entah pulang kuliah, entah pulang kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar akademis, itu harus dijaga kembali ke kelompoknya. Atau yang lebih penting lagi apa? Tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana pelibatan tokoh masyarakat menjaga lingkungannya. Kalau lingkungan tadi misalkan kayak di Bengkulu, kan kita tempat yang sepi, keamanan nggak ada, bisa dibayangkan itu akan terulang. Itu tidak terdengar normatif, Kang Asep? Ya emang bagaimanapun juga nggak. Sekarang kalau semua orang melakukan hal yang sama kan susah juga kan. Misalkan jaga sendiri aja nggak mungkin kan, karena memang aturan harus dibuat. Kalau nggak ada aturan, ya nggak bagaimana gitu. Ya, sekarang kalau misalkan presiden tidak cepat perpu, ya nggak akan selesai toh. Semua nunggu pembahasan. Nah tiap orang, udah yang berlaku di Bengkulu, biarin aja di kampung saya juga enggak. Tapi kalau misalkan berjaga-jaga masing-masing di lingkungannya, istilahnya gini, dimulai dengan diri sendiri.
hati-hati dengan keluarga sendiri, saya pikir itu salah satu pencegahan. Kalau memang secara menunggu- komprehensif bersama stakeholder, ya seharusnya itu Sambil dilakukan. menunggu jangka panjang payung hukumnya undang-undang, kita harus segera mengeluarkan perpu begitu ya, Ya, harus perpu harus segera. dilakukan.